Gua Agung. Kali ini gua akan membahas tentang penyakit miastenia gravis. Untuk sumbernya gua ngambil dari buku Patofisiologi volume 2 edisi ke-6 EGC. Miastenia gravis adalah penyakit neuromuskular yang menggabungkan kelelahan cepat otot volunter dan waktu penyembuhan yang lama. Untuk patogenesisnya, awalnya ada gangguan autoimun yang mengakibatkan berkurangnya reseptor asetilkolin, yang akhirnya menyebabkan gangguan proses depolarisasi antara natrium dan kalium, dan kemudian terjadi gangguan potensial aksi yang menyebabkan gangguan kontraksi serabut otot. Untuk manifestasi klinisnya, 90% gejala melibatkan otot okular yang menyebabkan ptosis dan diplopia. Otot wajah, laring, dan faring juga dapat terlibat yang dapat menyebabkan regurgitasi melalui hidung ketika berusaha menelan. Bicara hidungnya abnormal dan tidak dapat menutup mulut. Dengan mengenai otot wajah, pasien akan tampak mengeram pada saat tersenyum. Otot pernafasan juga dapat terlibat dengan adanya batuk lemah dan akhirnya serangan dyspnoe, dan ketidakmampuan untuk membersihkan mukus dari cabang tracheobronchial. Gelang bahu dan pelvis juga dapat terkena sehingga berdiri, berjalan, atau menahan lengan di atas kepala dapat sulit dilakukan. Untuk diagnosisnya, tanda khasnya yang pertama, kelemahan otot volunter berfluktuasi, terutama otot wajah dan otot ekstraokular. Yang kedua, kelemahan otot meningkat dengan aktivitas. Yang ketiga, kekuatan otot meningkat dengan istirahat. Yang keempat, kekuatan otot meningkat sebagai respon terapi. Pada pemeriksaan elektromiografi akan ditemukan penurunan dalam amplitudo unit motorik potensial dengan penggunaan yang terus-menerus. Untuk tes khususnya, yaitu adanya antibodi serum terhadap reseptor asetilkolin. Untuk terapinya ada dua, ada non-farmakologi dan farmakologi. Untuk terapi non-farmakologi, yang pertama harus belajar hidup dalam batasan penyakitnya. Yang kedua, tidur 10 jam pada malam hari dan bangun dalam keadaan yang segar. Yang ketiga, butuh pekerjaan alternatif dan waktu istirahat. Yang keempat, hindari faktor pencetus. Yang kelima, harus minum obat secara tepat waktu. Untuk terapi farmakologi dapat diberikan obat antikolin esterase seperti neostigmin, piridostigmin, maupun aminonium. Dapat juga diberikan kortikosteroid, azathioprin, maupun dapat dilakukan bedah torak mayor, yaitu untuk mengangkat kelenjar timus. Itu bahasan kita tentang miastenia gravis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan salam hidup sehat.